Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi mis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Maha Pengasih Penyayang. Padanya kita semua berharap, mengabdi dan mohon pertolongannya. Salawat dan salam semua tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat serta pengikutnya dan istiqomah menjalankan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin wa hadirat jamaah subuh Masjid rahimahullah. Pada subuh Ahad setiapnya mengisi 3 mubalik kita yakni Ustaz Daniel, Ustaz Miswan dan Ustaz Bahri. Dan untuk subuh hari ini panitia pengurus mengamanahkan pada kami mengisi untuk sebuah hari ini, mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang kita harapkan. Jamaah subuh Masjid rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Memohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonan. Rasulullah SAW bersabda, kama qala, ad-du'a silahul mu'min. Bahwasanya doa itu adalah senjata ampuhnya orang yang beriman. Yang masuk rahimahullah, ada beberapa doa, istilah-istilah terminologi agama yang perlu kita pahami, baik berkaitan dengan doa maupun hal-hal yang lain yang mungkin kita belum memahami, kadang keliru atau kurang pas penggunaannya. Kalau dalam doa ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, sehingga ketika kita keliru agak aneh. Contoh sederhana, ketika seorang anak berdoa seperti Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan lucu. Memohon istri, anak, keluarga supaya baik-baik saja. Sementara yang melantunkan doa ini yang belum menikah. Jadi ada beberapa doa yang sifat khusus. Tentu juga ada yang bersifat umum, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah subuh rahimahumullah. Namun ada beberapa ungkapan yang sering kita ucapkan ketika kita menghadiri semacam walimah atau upacara pernikahan dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan ketika melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan dan lain sebagainya.
Ada istilah-istilah yang sering kita ucapkan dalam teks bahasa Arab. Contoh sederhana adalah ketika kita mendengar atau mungkin mengucapkan istilah Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Jadi dua kata sesungguhnya. Ya. Sebenarnya satu itu cukup. Masya Allah atau Tabarakallah. Tapi nggak ada larangan untuk menggabungkan dua istilah ini. Ucapannya Masya Allah, Tabarakallah. Nah, apa maksud atau makna dari ungkapan tersebut? Masya Allah, Tabarakallah merupakan bentuk ucapan pujian dalam bahasa Arab yang ditujukan kepada tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau begitu apa artinya? Artinya tidak lain adalah Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Tabarakallah, maka itulah yang akan terjadi. Maha suci Allah. Jadi ada dua istilah yang mirip, ya, dari akar kata yang sama, dari kata barokah atau barakah. Dan ini sekarang kadang keliru, ya. Maaf. Barakah artinya semoga Allah memberikan, ya, menyelamatkan dan lain sebagainya. Tapi kalau tabarakah artinya maha suci Allah. Nanti kita bisa lihat di beberapa ayat Al-Quran. Allah ulang beberapa kali ya dalam Al-Quran. Jadi kalimat kata Masya Allah dan Tabarakallah memiliki makna yang mirip, ya, antara satu sama lain. Ya, keduanya ditujukan untuk mengungkapkan pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan sampai tertukar dengan istilah Subhanallah. Subhanallah juga artinya maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya, tabarakalladzi bi yadihi dan seterusnya. Namun tidak ada keterangan hadis ataupun ijma yang menjelaskan mana kata yang memiliki makna lebih mulia atau yang lebih baik digunakan antara Masya Allah dan Tabarakallah, sebab keduanya memiliki makna dan posisi yang setara. Jadi tidak heran kalau kita gabungkan, ya, kan satu ada keturunan. Jadi kita harus memiliki, bisa bebas mengucapkan Masya Allah atau Tabarakallah, atau menggabungkan dua, Tabarakallah atau Masya Allah dan Tabarakallah. Dalam Al-Quran beberapa ayat kita bisa lihat, seperti di surah Al-A'raf, ya, di ayat 54. Tabarakallahu Rabbil Alamin. Artinya maksud Allah Tuhan seluruh, bukan berkah, tapi artinya maha suci. Nah, kemudian di surah Al-Furqan ayat 1 sering kita dengar baca, Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Kemudian juga sering kita mungkin baca di dalam surah Ar-Rahman ayat terakhir, tidak salah, ayat 78. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya maksudku rahimahullah. Nah, kemudian apa respon? Ya, tentu kalau ada yang mengucapkan, ada yang merespon. Apa respon kita yang mendengarkan? Ya, menjawab Masya Allah dan Tabarakallah. Maka ungkapan Masya Allah Tabarakallah artinya ungkapan yang indah tadi, yang tentunya bernilai pahala bagi yang mengucapkan maupun yang mungkin mendengarkan. Untuk itu, ketika mendengar ungkapan Masya Allah Tabarakallah, alangkah baiknya dapat dijawab pula dengan kata-kata yang membaik. Nah, memberi respon untuk ungkapan Masya Allah karena sunnah. Sekali lagi karena mungkin tidak dituntunkan oleh Rasulullah, ya, tapi perkara baik, ya, bukan sunnah. Namun setiap kali seorang muslim berdoa untuk sesama muslim, Allah dan malaikat menyukai doanya, dan malaikat itu mengatakan amin, ya, amin. Berdoa juga, ya, supaya jangan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, berikut kata-kata atau ungkapan yang baik yang dapat kita gunakan untuk menjawab ungkapan tadi, seperti Masya Allah, Tabarakallah. Yang pertama, kita ucapkan jazakallah, jazakallah khair, ya. Yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa orang yang diucapkan memiliki niat baik dan meminta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mengucapkannya. Nah, kemudian juga bisa menggunakan kata barakallahu fikum. Nah, ini yang kita maksudkan tadi. Mirip. Yang satu kita mengatakan tabarakallah, enggak nyambung. Ya, maksudnya semoga Allah memberkahi. Ya, memang sedikit saja bedanya. Hanya tambah beberapa huruf. Barakallah, tabarakallah. Sudah berubah maknanya. Ya. Artinya seorang muslim ya, ketika mendoakan orang mengucapkan makna yang setara, mendoakan pula sebaliknya. Nah, kemudian kapan Masya Allah Tabarakallah digunakan? Pertanyaan berikutnya. Secara umum, ungkapan Masya Allah Tabarakallah artinya ungkapan syukur sesungguhnya atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ungkapan ini dapat digunakan saat seorang muslim hendak mensyukuri nikmat, mengagumi keindahan, atau saat melihat keberkahan kebajikan pada saudara muslim yang ini. Tabarakallah, Masya Allah. Selain itu, ungkapan Masya Allah Tabarakallah juga dapat mencegah ya, bagi orang yang mengucapkan dari tumbuhnya rasa iri dan dengki, terutama setelah seseorang melihat hal yang membuat kagum yang dikhawatirkan dapat menjadi penyebab ain. Ada istilah ain atau penyakit ain. Ain itu apa? Sama sekali rahimahullah. Ain artinya mata. Ya. Ain yang dimaksud di sini adalah mata jahat. Ya. Begitu dahsyatnya pengaruh buruk daripada persoalan ini, istilah ain tadi. Maka Rasulullah memberikan ya, tentunya memberikan doa kepada kita. Ada dua paling tidak ketika kita mendapatkan ain. Ain itu seperti biasanya dialami oleh anak-anak. Ya, jadi hati-hati kita memposting di media sosial. Ya, bukan berarti nggak boleh, maka kita sertakan dengan doa. Ada kebanggaan dalam diri kita. Ini anak kita posting. Dia berhasil sukses. Ya. Tidak semua orang senang. Ada saja tidak senang. Karena manusia memiliki sifat fujur, takwa, sifat buruk. Ya, potensi sifat buruk. Seperti tadi iri, hasad, dengki. Hati-hati di situ bermain penyakit ain tadi. Yang sekalian rahimahullah. Jadi kita sertakan doa ketika kita ingin memposting. Itu hal-hal yang seperti tadi. Yang sekalian rahimahullah. Doa yang dimaksud di sini ada dari penyakit ain. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dik, min syarri kulli nafsin aw ain hasidin. Allahumma yashfika bismillahirrahmanirrahim. Ini semacam apa namanya ruqyah. Ruqyah sendiri artinya pengobatan. Ya. Yang maknanya kurang lebih dengan nama Allah aku mengobati dari setiap hal yang menyakiti, dari sesuatu yang buruk, yang jahat, setiap jiwa atau mata ain tadi. Ya, kita mohon perlindungan. Ain yang hasid, yang dengki. Allah yashfika, Allah menyembuhkan dengan nama Allah. Aku mengobati. Ya Mas, kemudian juga ada yang serupa ketika kita ingin mengobati dari penyakit semacam ini juga sering kita dengar, u'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli 'ainin lamma Allahumma barik fihi wa la tadurra. Aku menyerahkan perlindunganmu, ya, maksudnya yang sakit tadi, dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan syaitan, dari binatang melata atau serangga, dari segala pengaruh mata jahat, ain tadi,
Tuhanku, turunkan keberkahan-Mu pada anak ini. Jangan izinkan sesuatu membuatnya celaka. Bagus doa kita sering sama ucapkan, terutama kepada yang sakit. Namun ada juga doa yang secara umum, misalnya kita hafal. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Tambah lagi bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Jemaah subuh, saudara rahimakumullah. Kemudian juga yang perlu kita pahami bahwasanya menurut keterangan hadis Rasulullah SAW tidak pernah menyebut bahwa ungkapan sabar menangkal penyakit. Sekali lagi keterangan selanjutnya terkait dengan istilah tadi, Masya Allah Tabarakallah. Menurut keterangan hadis Rasulullah tidak pernah menyebut ya, bahwa ungkapan Masya Allah Tabarakallah dapat menangkal penyakit ain. Namun Rasulullah SAW hanya menganjurkan ya Muslim untuk mendoakan orang yang dianggap mengagumkan oleh Muslim lain. Nah Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma yujibuhu falyad'u bil barakati fa innal 'ain haqq." Artinya jika salah satu dari kalian melihat pada diri saudaranya sesuatu yang menakjubkan, ya, maka doakanlah keberkahan untuknya. Karena mata ain itu nyata. Sekali lagi kata Rasul, mata ain itu nyata. Ya. Oleh karenanya mari senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jamaah subuh masih ada Allah, mungkin sedikit dapat saya sampaikan mudah-mudahan jadi pengetahuan kita semua yang kita amalkan. Terima kasih atas segala perhatian atas keterangan. Ilahi taufiq wal hidayah wal inayah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngopi bareng para jamaah Masjid Syuhada setelah mengikuti tauziah akad subuh. Alhamdulillah.